Dan itu pun saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan harus ada persetujuan orang tua kan. Kalau orang tuanya nggak setuju, nggak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama, ya kita kritisi sama-sama inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati, ya tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi nggak dari pola-pola pendidikan semacam itu. Jadi lebih baik kita lihat rame-rame, kita kritisi rame-rame, ya. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan dan segala macam seperti itu. Tapi jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif gitu. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja, bukan dihukum gitu. Kita nggak tahu kan Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa, Presiden tidak mengadukan apa-apa, walaupun kita menyayangkan ya. Kalau menyayangkan tentu, karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab, bukan dengan hal-hal yang menjurus kepada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja kalau Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan pemberitaan, tidak pernah melaporkan ekspresi-ekspresi yang menjudutkan beliau, dan beliau justru terus-menerus menyuarakan persatuan, menyuarakan saling merangkul supaya bangsa kita bisa bergerak maju ke depan. Kalau mungkin itu yang bisa disampaikan dari tanggapi dari peristiwa tersebut gitu. Ada yang lain teman-teman? Ini bukan kata-kata uji coba ya, tapi uji klinis. Menteri Kesehatan sudah menerangkan bahwa ini uji klinis tahap 3. Artinya vaksinnya sudah dijamin aman karena sudah melewati tahap praklinis, tahap 1, tahap 2. Sekarang untuk menguji berapa persen yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini, bukan menguji vaksin ini aman atau tidak. Dan sampai hari ini menurut Menteri Kesehatan tidak ada laporan mengenai hal-hal yang ditakutkan terjadi. Dan ini kan nggak diuji ke masyarakat umum, ini kan diuji ke partisipan-partisipan yang memang dibutuhkan untuk pengujian ini. Artinya mau dites nih orang yang sakit ini, orang yang sedang sakit diuji dengan ini sembuh nggak. Jadi dan ini di bawah pemantauan WHO, di bawah pemantauan berbagai organisasi, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, universitas, banyak sekali yang memantau standarisasi pelaksanaan uji klinis ini. Dan uji klinis ini diselenggarakan di berbagai negara secara global, tidak hanya Indonesia. Penting ini, Indonesia merupakan bagian kecil dari uji klinis ini. Kenapa pemerintah kita berpartisipasi? Supaya di masa depan, kalau vaksin-vaksin ini diproduksi, sudah teruji, ini kan namanya calon vaksin nih. Kalau vaksin ini sudah teruji dan approve, kita mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin sendiri. Sehingga bangsa kita diharapkan 2030 nanti nih bisa terbebas dari TBC. Ini kan penyakit negara yang kurang maju nih, sementara kita mau jadi negara yang maju, kira-kira begitu. Ya. Ada pertanyaan tentang ketahanan Kan uji coba, vaksinnya sudah terbukti aman. Sekarang mau menguji seberapa banyak orang yang sembuh dengan vaksin ini. Karena vaksin itu cocok-cocokan. Diuji di Afrika bisa sembuh 80%, diuji di kita mungkin sembuhnya 60%, atau sebaliknya, diuji di Afrika sembuhnya 60%, di kita bisa sembuhnya 90%. Menguji seberapa efektif vaksin ini dalam menyembuhkan. Jadi pertanyaan tadi menurut saya kurang relevan,
karena vaksinnya sudah terbukti aman untuk digunakan manusia, menguji seberapa banyak orang yang bisa sembuh oleh vaksin ini. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, ada Pak Tigor, ada yang mau nanya tentang MBG? Partisipasi 2.000. Di seluruh dunia partisipannya 20.000, tapi kalau data detailnya, laporannya mungkin harus tanya ke Kementerian Kesehatan. Saya pun harus nanya ke sana dulu untuk bisa menjawabnya. Gitu. Oke, untuk MBG ada Saya belum baca apa statementnya. Oke, next. Ada lagi? Ide yang mana? Saya harus cek dulu ke Presiden. Jadi sepanjang pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi. Pembinaan itu kan sebenarnya pendidikan itu kan kebijakannya sudah didesentralisasi ke kabupaten kota maupun ke daerah kan. Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, ya, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksa lah, akan kaji ini kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah. Mungkin teman-teman nanti harus cek juga ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ya. Saya belum mengetahui informasi seperti ini, jadi kita harus cek dulu sebelum bisa menjawab. Mungkin saya harus periksa dulu diskusinya seperti apa. Tapi yang jelas kan memang sudah berlangsung ya di Jawa Barat. Tapi lebih baik teman-teman cek terpenuhi nggak hak anak-anak di sana, pembinaannya sukses atau tidak, ya. Ada hal-hal yang dilanggar misalnya dari pembinaan tersebut. Jadi, dan itu pun saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan harus ada persetujuan orang tua kan. Kalau orang tuanya nggak setuju, nggak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama, ya, kita kritisi sama-sama inisiatif-inisiatif baru ini, jangan langsung antipati, ya, tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi nggak dari pola-pola pendidikan semacam itu. Jadi lebih baik kita lihat rame-rame, kita kritisi rame-rame, ya. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan dan segala macam seperti itu. Tapi jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif gitu. Saya belum bisa jawab ya, tapi yang jelas pendirian Presiden selama ini di seluruh konflik di dunia, beliau selalu menyerukan penghentian perang sesegera mungkin. Beliau selalu menyerukan genjata sesegera mungkin dimanapun konflik di dunia. Kalau yang khusus ini mungkin nanti kita lihat pernyataan langsung dari pemerintah, dari Presiden, tapi secara global Presiden selalu secara konsisten di berbagai forum dunia untuk menyerukan penghentian perang dan menyerukan gencatan senjata. Supaya apa? Supaya perdamaian segera terjadi, supaya dunia segera tenang dan damai. Karena satu konflik di ujung dunia sekalipun itu pasti mengganggu ketenangan dunia secara umum. Mungkin begitu ya.